فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan babul ghasb yang menjelaskan tentang hukum syar'i seputar perampasan hak milik orang lain, pengambilan hak milik orang lain, atau penggunaan hak milik orang lain tanpa hak. Dan ini hukumnya di dalam Islam apa? Akbar, haram. Tingkatan keharamannya apakah dosa kecil atau dosa besar? Arif, dosa besar. Apa yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan dosa besar? Indah ya dzikri. Nah, adanya ancaman khusus dengan hukuman khusus di akhirat, seperti seorang yang mengghasab tanah orang, merampasnya, mengambilnya tanpa hak, walaupun sejengkal, akan dikalungkan kelak di lehernya dari 7 lapis bumi. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait masalah hukum seputar al-ghasb. Setelah kita tahu bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan muharram, termasuk dari kabirah min kabairidz dzunub, masuk dalam dosa dari dosa-dosa besar. Permasalahan berikutnya, kewajiban bagi seorang yang mengghasab. Setelah kita ambil pada pertemuan yang lalu, apa yang wajib atasnya? Abdurrahman Riau, wajib mengembalikannya. Baik. Bagaimana kalau mengembalikannya sulit? Butuh biaya pengiriman atau butuh dia melakukan perjalanan transportasinya, mungkin bisa berlipat-lipat dari barang tersebut. Apakah tetap wajib untuk mengembalikan? Indak ya Fadil, tetap wajib. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Sa'di, wa alaihi radduhu li sahibihi walau gharima ad'afah. Baik. Hukum berikutnya, akhwani fillah, qala rahimahullahu ta'ala wa alaihi naqsuhu wa ujratuhu muddata muqamihi biyadih. Dan bagi orang yang mengghasab ini wajib untuk menanggung ganti rugi atas berkurangnya barang tersebut, baik berkurangnya zat atau berkurangnya nilai. Kenapa? Karena suatu barang ketika dipakai akhwan akan berkurang nilai jualnya apabila zatnya tetap. Seperti misalnya mesin-mesin, seorang menggosok apa misalnya motor,
akan apa? Berkurang nilainya ketika dipakai. Nah, wajib untuk dia menanggung ganti rugi atas apa? Berkurangnya nilai. Misalnya dia menggosok 1 tahun, kemudian dia taubat. Seperti misalnya apa? Para ini apa itu yang suka mengambil apa ini motor-motor kreditan atau siapa namanya? Debt collector. Nah, taib. Nah, preman yang disewa untuk apa? Untuk ngambil motor-motor kredit yang belum lunas, yang macet. Secara syar'i ikhwanifillah, motor yang telah dibeli itu kan hak milik pembeli walaupun belum lunas, maka tidak boleh untuk dirampas. Maka perampasan ini masuk dalam ghasb. Karena namanya orang mengkreditkan, ya dia menghutangi. Namanya menghutangi. Nah, ketika orang yang berhutang mungkin kesulitan, tidak mampu, maka dia menunggu. Nah, adapun kalau yang dihutangi memang mumatil, dia berbuat zalim, sengaja mengulur-ulur atau enggan untuk melunasi, maka ini diangkat perkaranya ke mahkamah. Baik, tidak kemudian serta-merta dirampas barangnya. Nah, misalnya dia telah mengambil motor seperti itu. Nah, kemudian dia ingin bertobat. Setelah lama 1 tahun berada di tangannya, kemudian dia ingin tobat, dia ingin kembalikan ke pemilik aslinya. Tentunya nilai jualnya telah apa? Telah berkurang. Maka dihitung ikhwan, nilai jual ketika dia mengambil berapa, kemudian dikurangi nilai jual saat itu, maka apa? Dia menanggung. Nah, hasilnya ini adalah apa? Kerugian yang wajib dia bayarkan. Ketika mengembalikan barang berarti juga mengembalikan apa? Nilai rugi atas berkurangnya harga barang yang telah dighasab olehnya. Ini maksud dari perkataan Imam As-Sa'di rahimahullah, wa alaihi naqsuh. Wa ujratuhu, juga menjadi tanggungan orang yang mengghasab ini ujrah, yaitu apa? Nah, bayarannya yang berkaitan dengan misalnya uang sewa. Baik, misalnya seorang mengghasab apa? Rumah dia pakai. Nah, demikian pula tadi pada contoh tadi motor, kan dalam waktu 1 tahun berarti dia apa? Dia harus menghitung berapa nilai sewa. Ya, dihitung nilai sewa. Kenapa? Karena dia memakai tanpa hak. Sehingga dalam waktu 1 tahun dia nilai sewanya berapa, dihitung nilai sewa. Nah, lumrahnya orang misalnya mengkontrak rumah 1 tahun. Ini maksud wa alaihi ujratuh. Muddata muqamihi biyadi, selama barang tersebut berada di tangannya. Jadi dihitung, Pak. Jadi orang ghasab itu tidak kemudian yang penting dikembalikan saja ketika mau tobat itu. Tapi hendaknya dia kalau memang betul-betul mau bertobat, dia sampaikan ini ada nilai yang berkurang dari barang tersebut. Kalau memang dimaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau dituntut, maka dia wajib untuk membayar tadi ganti rugi atas berkurangnya nilai barang, dan juga apa? Dia wajib untuk membayar sewa dari penggunaan barang tersebut. Saya perhatikan catatan kaki untuk memperjelas, ay yajibu 'alal ghasib an yatahammala naqsal maghsubi wa alaihi ujratuhu muddata muqamihi biyadi. Maksudnya yaitu wajib atas orang yang mengghasab untuk menanggung nilai berkurangnya barang yang dighasab. Ya, dia menjadi tanggungannya. Kalau dijual berkurang nilainya, dia wajib menanggung pengurangan tersebut.
dia ganti rugi. Dan juga wajib untuk membayar sewa selama barang tersebut berada di tangannya. Li'annahu fawwata ala sahibihi manafi'ahu. Dikarenakan dia telah meluputkan dari pemiliknya kemanfaatan barang tersebut. Ya kan, dalam waktu 1 tahun seharusnya dia bisa menggunakan rumahnya atau menggunakan tanahnya atau menggunakan mobil atau motornya, karena digosok, ya, dia tidak bisa memanfaatkannya. Fa'alaihi dhamanu dzalik, sehingga wajib atas orang yang menggosok tersebut untuk apa? Menanggung ganti ruginya. Wa hadza huwal 'adl, dan inilah keadilan di dalam Islam yang Islam senantiasa menyeru kepadanya. Bahkan walaupun kepada orang-orang yang kita benci, nah, untuk tetap kita berbuat adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Baik, demikian pula wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan sampai kebencian kepada satu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian dikatakan di sini misaluhu an yaghsiba naqatan fa alaihi nafaqatuha muddata muqamiha biyadi, kama anna alaihi ujrataha muddatal ghasb. Contohnya seorang yang menggosok seekor naqah. Naqah itu apa? Qadir. Unta betina. Seorang menggosok unta betina, dia rampas, dia ambil tanpa izin, tanpa hak. Maka wajib atasnya untuk apa? Untuk memberikan nafkahnya, memberikan makan, mengurusinya selama berada di tangannya. Dan ini tidak boleh dia meminta ganti kepada pemilik aslinya ketika dia mengembalikan. Kenapa? Karena dia memang tidak punya hak untuk itu. Dia mengambilnya tanpa hak, ya kewajibannya untuk memberi makan. Baik, sebagaimana pula dia wajib untuk apa? Membayar ujrah, membayar sewa pada saat dia apa? Menggosok tersebut. Selama unta itu berada di tangannya dihitung. Nah, rental untanya berapa? Ya kan? Maka kalau intafa'a bi syai'in minha kala baniha fa alaihi qimatu. Ya, jika dia harus ngitung, kalau dulu dia minum apa? Minum susunya harus dinilai sudah berapa liter dia minum dalam setahun. Berat ya tanggung jawabnya. Makanya jangan seorang berani-berani untuk mengambil hak milik orang lain tanpa hak. Seandainya dia selamat di dunia dari hukuman manusia, maka dia tidak akan mungkin bisa selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala kalau belum bertobat. Akan dituntut di akhiratnya. Nah, dituntut di akhirat. Apalagi kalau perkaranya tumbuh berkembang di tangan kita. Baik, tumbuh berkembang sehingga semua yang dia miliki ternyata dari hasil modal awal ghasab. Na'udzubillah. Kemudian yang sudah menjadi daging, bagaimana dia mau melepaskan diri dari semua itu? Nah,
Maka hendaknya seorang betul-betul memilih perkara yang paling halalnya untuk dia masukkan ke dalam tubuh, untuk dia makan, demikian pula untuk dia berikan kepada istri dan anaknya. Kapan saja suatu hal itu meragukan antara halal dan haram, tinggalkan. Kenapa? Siapa saja yang jatuh dalam syubhat, rentan untuk jatuh dalam yang haram. Sehingga harus betul-betul yakin yang aku makan ini halal, yang aku berikan kepada anak istriku ini halal. Dan ini juga diantara sebab kebaikan keluarga dan keberkahan keluarga. Betapa banyak manusia yang bergelimang harta tapi karena mengambilnya dari cara yang haram, tidak memberikan kebaikan untuk keluarganya. Tayyib, istrinya tidak bisa diatur, anak-anaknya tayyib, kondisinya rusak, baik itu pergaulan atau obat dan yang lainnya, wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena tadi harta ghasab itu, dia punya tanggungan yang banyak, Pak. Pada contoh ini, kalau dia mengghasab unta, maka dia harus ngitung berapa sewa unta tersebut. Dia harus ngitung, seandainya dia mengambil dari susunya, maka berapa nilai harga susu yang telah dia minum. Walau naqasat qimatuha an waqti ghasbihi laha fa'ala al-ghasib an yadfa'a qimatan naqs. Kemudian seandainya nilainya berkurang, ikhwan, nilai barang tersebut berkurang dari nilai di saat dia mengambil tanpa hak tadi, saat dia menggosok, maka wajib bagi yang menggosok untuk membayar nilai kekurangannya. Tapi sebaliknya, kalau nilainya bertambah, karena tadi awalnya dia menggosok untanya masih kecil, ya kan? Bertambah tahun kan nilainya, kalau hewan seperti ini bertambah apa? Bertambah mahal. Maka tetap apa? Kelebihannya bagi siapa? Bagi pemilik aslinya. Dia tidak punya hak sama sekali untuk minta, aku sudah merawatnya, keuntungannya untuk aku. Tidak ada hak untuk dia. Qala wa dhamanuhu idza talifa mutlaqan wa ziyadatuhu li rabbih. Dan dia wajib untuk menanggung dhaman, menanggung ganti rugi apabila sesuatu yang dia ghasab itu ternyata mati, kalau itu sesuatu yang hidup, atau rusak atau hilang. Dia wajib menanggung ganti rugi secara mutlak. Yani idza talifal maghsubu biyadil ghasib fa innahu yajibu alaihi dhamanu. Fa in kana lahu mithlun kal athmani wal hububi wal awani wa nahwiha fa innahu yatmanu mithlah. Baik, perhatikan kalimat ini. Maksudnya apabila benda atau sesuatu yang dighasab tadi ternyata rusak atau hilang atau mati di tangan orang yang mengghasabnya, maka sungguhnya wajib atasnya untuk ganti rugi. Terus bagaimana cara ganti ruginya? Kalau benda tersebut sesuatu yang memiliki mithal, memiliki sesuatu yang semisal dengannya. Baik, seperti athman, seperti apa? Seperti barang-barang yang memiliki nilai harga, emas, perak, maka harus diganti yang semisal. Dulu menggosok 10 gram, ya, diganti dengan apa? 10 gram. Kal wal hubub, demikian pula biji-bijian. Misalnya menggosok padi 1 kintal, baik, maka dia wajib mengganti 1 kintal juga. Ini sesuatu yang memiliki mithlun, memiliki
nah, hal yang sama dengannya untuk sebagai ganti. Wal awani, demikian pula bejana-bejana, taib mangkok, nah, dia ganti dengan mangkok yang semisal. Ini ketika dia mendapatkan yang semisal, maka ini langkah yang pertama yang harus ditempuh, yaitu menggantinya dengan sesuatu yang semisal dengannya. Li'annal mithla aqrabu ilaihi minal qimah, karena memberi ganti rugi dengan sesuatu yang semisal lebih dekat daripada mengganti dengan nilai harga. Paham? Baik. Mengganti dengan sesuatu yang semisal dengannya lebih dekat daripada mengganti dengan apa? Dengan harganya. Wa min dzalika, di antara bentuk hal ini yaitu ma jaa fi hadits Anas radhiyallahu anhu, yang datang dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana inda ba'di nisaihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minina ma'a khadimin bi qas'ah fiha ta'am. Kisahnya disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu berada di kediaman sebagian istri-istri beliau, dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempatnya Aisyah, kemudian salah seorang dari ummahatul mukminin mengirim untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan pelayan membawa qas'ah, membawa nampan, padanya makanan. Dan beliau ini akhwan dalam riwayat yang lain adalah Ummu Salamah. Berarti di sini pas jatahnya Aisyah, Ummu Salamah ngirim pelayan untuk nganter makanan. Fadarabat biyadiha fakasaratil qas'ah, maka Aisyah radhiyallahu anha marah. Akhirnya apa? Dia pukul dengan tangannya dan nampannya pecah. Karena cemburu, ini jatahku kok. Ummu Salamah marah, ngirim-ngirim makanan ke sini. Baik. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memukul dengan tangannya dan akhirnya pecah makanan tadi. Fadammaha wa ja'ala fiha at-ta'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gabungkan yang pecah ini, kemudian makanannya dimasukkan lagi. Naam. Baik, digabungkan lagi oleh Nabi, makanannya diletakkan di situ. Wa qala kulu. Kemudian Nabi mengatakan makanlah. Wa habasa Rasul sallallahu alaihi wasallam wal qas'ah hatta wa habasa Rasul wal qas'ah hatta faraghu fadafa'al qas'ah as-sahihah wa habasal maksurah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan utusan. Ar-Rasul di sini yang dimaksud adalah khadim. Nabi menahan utusan yang diutus oleh Ummu Salamah dan juga menahan apa? Nampan yang pecah. Sampai mereka selesai makan. Nah, makanan menunjukkan ini makanan yang jatuh. Nah, itu diupayakan untuk tetap diambil kemanfaatan selama tidak memadharati, selama masih bisa dimakan, maka ada bagian yang kotor dibuang, sisanya tetap dimakan. Ini penjagaan terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang muslim maupun muslimah bermudah-mudahan dalam membuang makanan, karena itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya daruri, sifatnya kita senantiasa membutuhkan. Walaupun seorang punya harta melimpah ruah, kalau tidak ada makanan tidak akan bermanfaat hartanya.
Tidak akan bisa hidup dengan makan apa? Emas ataupun uang, ya kan? Makanya makanan harus dijaga nikmat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan utusan tersebut dan juga apa? Menahan nampan yang pecah tadi sampai mereka selesai makan. Kemudian baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan nampan yang masih utuh, diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menahan nampan yang sudah pecah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini jelas menunjukkan ikhwan bagaimana cara secara syar'i ketika seseorang merusakkan atau menyebabkan barang milik orang lain rusak, maka dia wajib dhaman dengan mengganti ruginya. Dan di sini Nabi menggantinya dengan sesuatu yang semisal, karena memang ada, karena nampannya sama, bentuknya sama, warnanya sama, maka ini bisa digunakan untuk apa? Untuk menggantinya secara langsung. Baik. Nah, sekarang kalau tidak dapat sesuatu yang semisal, barangnya sulit dicari kalau yang semisal atau bahkan tidak ada. Wa illam yumkin raddu mithlil mithli. Apabila tidak mungkin untuk mengembalikan yang persis, yang semisal dengan barang yang dighasab dan rusak tadi, li'iwazihi aw kana mimma la mithla lahu wajabat qimatuh. Ini. Baik. Kalau tidak bisa mendapati yang semisal karena mungkin bentuknya yang berlekuk-lekuk, sulit untuk mencari sesuatu yang memiliki nilai seni. Baik, atau memang sesuatu yang tidak ada yang sepadan dengannya. Baik, sulit mencarinya atau memang tidak ada, maka wajib untuk mengganti dengan qimah, mengganti dengan nilai jual dari barang yang dia rusakkan itu. Baik. Apa dalilnya? Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fa kana lahu malun yablughu thamana al-'abdi qawima al-'abdu qimata 'adlin fa ata syurakahu khisasahum wa ataqa 'alaihi wa illa faqad ataqa minhu ma ataq. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Fa amara bi taqwimi hissati syarik li'annahu atlafa hissata syarikihi bil 'ibqi. Ini dalilnya, kawan. Pahami dalil ini, yaitu hadis Ibnu Umar berkaitan dengan apa? Dengan budak yang dimiliki oleh beberapa orang. Satu budak tapi apa? Dimiliki oleh beberapa orang. Baik. Misalnya satu orang budak dimiliki 3 orang. Kemudian salah seorang budak ini salah seorang pemilik ini memerdekakan. Paham? Kan dia punya hak atas budak itu berapa, Syukron? 3 saja, ya kan? Dia punya hak sepertiga saja. Kemudian dia merdekakan budak itu. Ketika dia merdekakan budak itu, berarti dia telah menghilangkan hak berapa orang? Abdurrahman? 2 orang, ya kan? Kan 2 orang temannya tidak ingin merdekakan. Yang ingin memerdekakan budak cuma 1. Berarti dia menghilangkan bagian dari budak itu milik 2 orang. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa saja yang memerdekakan budak yang dimiliki bersama, dengan apa? Dengan orang lain, dan dia memiliki harta yang mencapai
nilai jual budak tersebut, maka budak itu dihitung ya kawan. Dihitung dengan apa? Dibagi dengan apa? Pembagian yang adil. Kalau misalnya nilai jual budak ini misalnya apa? 30 juta misalnya. Jadi berarti satu orang punya hak berapa? 10 juta. Nah maka dibagi, berarti dia ngasih kepada dua orang temannya masing-masing 10 juta, 10 juta. Baik, ini maksud dari hadis fa'ata syuraka'ahu khisasahu wa'ataqa alaih. Maka dia berikan kepada sekutunya yang sama-sama memiliki budak itu bagian mereka, dan dia merdekakan budak itu. Berarti dia bisa memerdekakan budak secara sempurna. Jika tidak punya, maka dia telah memerdekakan dari budak itu bagian yang telah dia merdekakan. Berarti budak ini sepertiga sudah merdeka, sepertiga dirinya sudah merdeka. Nah, tapi 2/3 belum merdeka. Nah, muba'ad ini. Dari sini kita ketahui kalau tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal, maka apa? Dia mengganti dengan qimah, dengan nilai jual dari harta atau barang tersebut. Baik. Adapun perkataan beliau wa ziyadatuhu li rabbih, dan tambahan yang muncul pada sesuatu yang dighasab tadi itu adalah milik pemilik aslinya, menjadi hak pemilik aslinya. Li rabbih ay li sahibih, bukan li rabbih maksudnya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan apa. Maksudnya rabbih ay rabbil maghsub, pemilik dari barang yang dighasab. Perhatikan catatan kaki tentang maksud dari kalimat ini, yakni anna nama al-maghsubi wa ziyadatahu li sahibi. Maksudnya yaitu tumbuh kembangnya barang yang dighasab dan bertambahnya nilai barang yang dighasab, atau bertambah jumlah. Misalnya ghasab kambing kemudian beranak, ini kan bertambah jumlah, maka semua anak-anaknya ini milik apa? Milik orang yang asli memilikinya, yaitu pemilik aslinya. Wa ziyadatuhu li sahibi wa laysa lil ghasibi minhu syai', tidak ada bagi orang yang mengghasab bagian sedikit pun dari barang yang dighasabnya. Falau kana al-maghsubu syatan wa waladat fa innahu yarudduha wa waladaha. Maka seandainya yang dighasab itu adalah seekor kambing kemudian beranak pinak, maka dia wajib mengembalikan kambing itu beserta dengan anak-anaknya. Tidak boleh kemudian dia mengambil anaknya. Kalau dia mengambil anaknya, dia jatuh dalam ghasab lagi, ya kan? Ingin tobat dari ghasab, jatuh pada ghasab berikutnya. Kecuali kalau pemilik harta yang asli mengizinkannya dan memaafkannya dan mempersilahkan, silahkan untuk kamu, tidak masalah. Baik. Nah, ini beberapa hukum terkait masalah ghasab yang menunjukkan perkaranya tidak remeh. Perkaranya tidak remeh. Nasallallahu al-afiyata wassalam.